pembangunan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Yang ketiga, sumber daya modal. Contohnya, suatu barang yang penting untuk pengembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi. Sebab, barang modal ini juga dapat meningkatkan dan memperbaiki produksi. Yang keempat, impact. Perkembangan impact sangat besar, khususnya di bidang teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Yang terakhir, budaya. Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi juga menjadi penghambat pembangunan jika tidak disikapi dengan benar. Sehingga atas budaya yang kita miliki, kita hormati dan kita kembangkan secara benar. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, pertumbuhan ekonomi merupakan fondasi suatu daerah dan cerminan kinerja kepala daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di daerah. Menurut Rahmat, untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi di daerah, pembangunan antara pusat dan daerah harus saling berkaitan dan sejalan. Selain itu, daerah dengan pertumbuhan tinggi juga bisa menjadi contoh untuk daerah lain, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dicapai secara merata di seluruh Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi adalah fondasi. Pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus tinggi dan sekaligus harus berkualitas dan mencapai sasaran. Tadi juga disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 1% berpengaruh banyak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan jumlah orang miskin, dan juga bisa menimbulkan percepatan pembangunan lain, terutama untuk infrastruktur. Dan infrastruktur ini penting dalam rangka untuk peningkatan pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang kuartal pertama tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi mencapai 34,58% secara tahunan. Disusul Papua Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Ada yang tahu bagaimana ekonomi bisa tumbuh? Sebelum itu, kita harus mengerti arti dari pertumbuhan ekonomi. Ekonomi adalah kondisi di mana keadaan ekonomi di suatu negara berkembang dikarenakan produksi barang ataupun jasa meningkat, sehingga keadaan ekonomi di suatu negara tersebut menjadi lebih baik. Sebelum itu, kita harus mengetahui faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang ada beberapa hal. Ada pun beberapa faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia bisa mempercepat atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Misalnya, sumber daya manusia yang sedang dalam keadaan buruk di negara ini. Dengan adanya pengangguran yang meningkat dan disertai dengan kemiskinan dapat menyebabkan penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab itu kita harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia di negara Indonesia. Yang kedua, adanya sumber daya alam. Perlu kita sadari bahwa di negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tetapi apabila sumber daya manusia tidak menjadi pengelola yang baik atau tidak berkualitas dalam pengelola, maka negara akan mengalami banyak kerugian dalam sumber daya alam. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi. Seperti kita lihat di masa pandemi 2020, kita menggunakan teknologi seperti untuk kemampuan kita dalam belajar dan bekerja dari rumah, sehingga kita masih bisa produksi. Keempat, tingkat inflasi. Apabila inflasi tinggi, maka harga barang makin tinggi. Dengan begitu, peran pemerintah bertugas mengendalikan inflasi agar kemampuan daya beli masyarakat semakin terjaga. 5, tingkat suku bunga. Ini memiliki dampak yang mirip dengan inflasi. Pada intinya, pemerintah mesti benar-benar mengendalikan tingkat suku bunga supaya ekonomi tetap tumbuh. Sebagai contoh, suku bunga Indonesia yang lagi rendah, efeknya orang-orang jadi tertarik melakukan pinjaman, misalkan untuk modal usaha. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, berlangsungnya secara jangka pendek atau sekitar 1 tahun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan perbandingan antara jumlah pertumbuhan GNP dengan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tidak ada perubahan struktur ekonomi. Keempat, fokus secara kuantitatif atau angka saja.
Prabowo mengumumkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 2025, yaitu ada 8 kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. 1. Kenaikan UMP 2024 yang naik diharapkan berdampak positif pada daya beli masyarakat. 2. Optimisasi dalam bantuan sosial di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR lebih cepat bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan pada Maret 2025. 4. Stimulus Ramadan Lebaran 2025, pemerintah menyiapkan beberapa program seperti diskon tarif tol, diskon tiket pesawat, program diskon belanja, dan program pariwisata mudik Lebaran, stabilisasi harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi, pemerintah memberikan diskon tarif listrik, PPN, DPPN, PPNBM, JTPN otomotif, subsidi pajak kendaraan listrik, PPh untuk sektor padat karya juga ditanggung pemerintah. 6. Program makan bergizi gratis. 7. Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR